Halo, selamat datang di video mengenai DNA RNA polimerase. Kami dari mahasiswa Universitas Hatta Harapan dari mata kuliah mikrobiologi grup L. Di sini saya Fasandili Kawolyo, lalu teman saya Baby Sela Ayu, Michelle Putri Wijaya, Faustin Chandra, Gravia Valendra. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya nih. Pengertiannya si DNA RNA polimerase merupakan enzim yang berperan dalam proses transkripsi pada sel. Enzim ini berfungsi untuk mensintesis molekul RNA dengan menggunakan untaian DNA sebagai cetakan atau template. Proses ini dinamakan transkripsi, yaitu tahap awal ekspresi genetik di mana informasi genetik pada DNA ditransfer ke dalam bentuk RNA. Lalu, di sini ada mekanismenya. Pertama, enzim ini membuka sebagian heliks DNA, kemudian menggunakan salah satu untaiannya sebagai cetakan. Katalisis penambahan ribonukleotida yang merupakan bahan baku RNA secara berurutan sesuai hasil basa pada DNA cetakan. Hasil akhirnya adalah rantaian DNA yang komplementer dengan untaian pada DNA cetakan. Lalu, perannya apa sih? Perannya ada 3, yaitu pertama, inisiasi transkripsi, elongenasi, terminasi. Ya, kita bakal lihat menggunakan gambar ya. Pertama, ada inisiasi transkripsi. Di sini RNA polimerase mulai menempel pada daerah khusus DNA yang disebut promoter. Nah, di detik ini, enzim mengenali dan mulai membuka heliks DNA agar salah satu untaiannya atau template bisa dibaca. Lalu yang kedua, elongasi atau kepanjangan. Rantai DNA. Setelah melekat pada DNA, polimerase mulai menyusun rantai RNA dengan cara menambahkan ribonukleotida satu persatu sesuai dengan urutan basa pada DNA template. Lalu proses ini berlangsung dari arah 5 ke 3 pada molekul RNA yang baru terbentuk. Sepanjang elongasi DNA yang sudah dibaca akan menutup kembali, sementara RNA polimerase terus bergerak sepanjang untaian DNA. Yang ketiga, ada terminasi atau pengakhiran transkripsi. Di sini merupakan proses terakhir ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminasi pada DNA, melepaskan rantai DNA yang sudah selesai disintesis dan melepaskan diri dari cetakan DNA. Rantai DNA yang dihasilkan kemudian diproses lebih lanjut menjadi mRNA, tRNA, atau rRNA sesuai kebutuhan sel. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya adalah DNA dan itu RNA polimerase sebagai target obat. DNA RNAP berperan penting dalam pertumbuhan bakteri. Maka dari itu, obat-obat yang menggunakan RNAP biasanya bersifat sebagai inhibitor. RNAP terdiri dari 5 subunit, 2 diantaranya beberperan penting dalam proses transkripsi, yaitu beta dan beta aksen. Cara kerja obat dalam menginhibisi kerja RNAP terbagi menjadi beberapa cara. Misalnya, ada obat yang mengendalikan RNAP-nya secara langsung, terutama subunit beta tersebut. Lalu ada juga yang mencegah RNAP bertemu dengan faktor-faktor interaksi lainnya seperti faktor sigma. Beberapa golongan zat obat yang bekerja pada DNA-directed RNA polimerase. Rifampicin, rifabutin, rifapentin, dan rifasimin keempat merupakan antibiotik golongan rifampicin yang memiliki fungsi yang berbeda. Rifampicin untuk mengobati TBC, rifabutin untuk mengobati TBC terutama pada pasien HIV atau AIDS, rifapentin untuk mengatasi TBC aktif maupun laten, dan rifasimin untuk mengobati diare yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Dan yang terakhir, fidosomicin. Ini merupakan obat dengan antibiotik golongan makrolida untuk mengobati diare yang disebabkan oleh bakteri Clostridioides difficile. Oke, pada slide ini saya, Bibi Sela Ayu Ramadhani, akan menjelaskan mekanisme kerja obat rifampicin. Nah, rifampicin sendiri ini adalah obat antibiotik yang banyak digunakan dalam pengobatan tuberkulosis atau beberapa infeksi bakteri lainnya. Mekanisme kerjanya berkaitan dengan proses pembentukan protein pada bakteri. Secara normal, bakteri mengikuti konsep sentral dogma, yaitu DNA transkripsikan menjadi mRNA, kemudian mRNA digunakan untuk membentuk protein. Proses ini membutuhkan enzim RNA polimerase. Pada gambar di sebelah kanan, dapat dilihat bakteri dan enzim RNA polimerase yang bertugas menjalin DNA menjadi RNA. Rifampicin bekerja dengan cara menempel dan menghambat enzim RNA polimerase tersebut. Akibat penghambatan ini, proses transkripsi terhenti sehingga mRNA tidak terbentuk. Tanpa mRNA, bakteri tidak dapat menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Rifampicin bersifat selektif terhadap beberapa bakteri karena struktur RNA polimerase bakteri berbeda dengan manusia, sehingga obat ini tidak mengganggu sel manusia. Oleh karena itu, rifampicin efektif sebagai antibiotik bakterisidal, terutama pada Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran klinisnya. Yang pertama yaitu penelitian ekspresi gen. DNA-directed RNA polimerase digunakan dalam analisis ekspresi gen. Pemanfaatannya berperan dalam penelitian kanker, genetik, dan biologi molekuler. Melalui analisis ini, perubahan ekspresi gen pada kondisi penyakit dapat dipahami dengan lebih baik. Yang kedua, deteksi dan identifikasi virus. Prinsip kerja RNA polimerase dimanfaatkan dalam proses antikatik materi genetik virus. Metode ini memungkinkan identifikasi virus secara spesifik dan sensitif, sehingga membantu menegakkan diagnosis yang cepat dan akurat di laboratorium klinik. Dan yang ketiga yaitu diagnosis penyakit infeksi. DNA-directed RNA polimerase menjadi dasar proses transkripsi RNA yang dimanfaatkan dalam teknologi RT-PCR. Metode ini digunakan dalam diagnosis penyakit infeksi berbasis RNA seperti COVID-19, HIV, dan hepatitis. RT-PCR digunakan sebagai gold standard dalam pemeriksaan klinis molekuler. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat kami berikan.